Hai semua, di video kita kali ini kita akan coba mengimplementasikan fitur dari login kita. Jadi kan kemarin kita sudah buat untuk fitur dashboardnya. Nah sekarang kita akan buat untuk fitur loginnya supaya berjalan. Yaitu kita akan implementasi endpoint yang sudah kita buat di backend kemarin. Nah di sini kita akan coba untuk pembuatan fitur logoutnya. Beberapa hal yang kita butuhkan di sini. Pertama mungkin seperti Axios. Yaitu cara kita untuk ambil API-nya nanti dari backend berdasarkan endpoint-endpointnya. Jadi kita butuh Axios ini, kemudian kita butuh Sustan, yaitu untuk menyimpan respon user yang kita gunakan login, supaya nanti kita bisa gunakan di halaman-halaman lain. Jadi kita akan buat state manajemennya menggunakan Sustan di sini. Nah, pertama kita akan instalasi dulu. Jadi sini kita install untuk Axios dan Sustan. Kita bisa copy, kemudian nanti kita coba install juga untuk Sustan. Kita masuk ke dalam codingan. Kita buka terminal, view terminal. Ini kita matikan dulu aplikasi kita, Ctrl C. Kemudian kita jalankan npm install Axios dan Sustan. Kemudian enter. Ini kita tunggu untuk proses instalasinya selesai. Nah ini setelah selesai, kita jalankan lagi aplikasi kita, npm run dev. Dan di sini kita coba gunakan server dari lokalnya terlebih dahulu. Nah di sini kita masuk dulu ke folder server kita. Kemudian npm run dev. Jadi kita jalankan via localhost 5000. Nah, di sini kenapa kita tidak gunakannya link yang sudah kita deploy? Karena di dalam security dari backend-nya, itu cuma bisa diakses oleh link yang sudah terdeploy front-end-nya, yaitu HTTPS. Bukan localhost yang bisa diakses dari fitur cookies kita kemarin yang kita simpan di dalam autentifikasinya. Nah, ini kita bisa buka fiturnya. Jadi, di dalam fitur yang kita buat kemarin itu, di bagian controller, out controller. Nah, di sini di secure-nya kita buat dia, kalau node env-nya bukan development berarti dia bernilai true. Tapi kalau node env-nya itu bernilai development berarti dia bernilai false untuk secure-nya. Nah, kalau dia bernilai false, kita masih bisa gunakan localhost di front end-nya untuk mengakses cookies-nya ini. Nah, tapi kalau dia bernilai true untuk secure-nya, front end kita harus berupa HTTPS atau sudah terdeploy. Ini alasan kenapa kita gunakan dulu untuk bagian back-end-nya yang belum terdeploy, yaitu masih localhost 8000 ini, supaya bisa jalan di dalam localhost dari React.js kita, yaitu 5173. Dan di sini kita coba atur dulu untuk bagian backend-nya. Kita atur bagian server.js-nya. Server.js yang ini. Nah, di server.js-nya, di sini kita atur dulu untuk corpsnya seperti ini. Jadi kita gunakan abuse, kemudian origin kita buat true, dan credential kita buat true, supaya dia bisa menerima cookies-nya juga nanti di front end-nya. Nah, kemudian kita bisa lakukan git add, commit, habis itu di push supaya bagian deploy dari servernya juga bakal ikut terupdate untuk corpsnya. Kemudian setelah itu, kita buat setup untuk bagian front end-nya sekarang, yaitu untuk koneksi di Axios-nya. Nah, pertama di sini kita buat dulu di folder client, yaitu .env.local, yaitu environment untuk lokalnya. Yang mana di sini kita buat untuk koneksi di backend-nya dari URL-nya, sini fitur /API garis bawah URL dengan URL-nya http://localhost 5000. Nah, kemudian kita lakukan setup untuk bagian Axios-nya. Karena endpoint kita itu ada tambahannya yang /API kayak gini. Nah, jadi kita buat di dalam config dari Axios, kita buat di folder source, kita buat folder dengan nama configs. Kemudian di folder config, kita buat file dengan nama axios.js. Nah, di axios.js-nya, pertama kita import dulu untuk Axios. Import Axios from Axios. Kemudian kita
ambil untuk API URL kita. Sini URL atau API URI. Nah, ini kita ambil dari environment kita. Caranya kita bisa lakukan import, kemudian titik meta, titik env. Nah, kemudian nama environment-nya itu tadi apa? Namanya itu Vite API URL. Kemudian kita buat untuk API-nya. Const API Axios titik create dengan base URL-nya. Nah, base URL-nya kita buat dari API URL plus /API. Kemudian supaya bisa menerima cookies, kita buat with credential bernilai true. Kemudian API-nya kita tinggal ekspor default API. Kemudian di sini kita lakukan setup untuk storage kita, yaitu sustannya. Kita buat folder dengan nama store. Nah, dalam folder store-nya kita buat file dengan nama out store.js. Nah, di sini kita akan buat store-nya menggunakan sustain. Kita import dulu yang kita butuhkan. Seperti fitur create dari sustain. Kemudian kita import juga untuk fitur DevTools-nya. DevTools from sustain middleware. Kemudian kita tinggal ekspor const use outstore. Kita buat create. Nah, kegunaan dari DevTools-nya supaya nanti kita bisa lihat state dari sustannya di React Redux. Nah, di sini kita set untuk ngeset nilainya. Kemudian di sini kita akan buat dua state. State pertama yaitu user untuk menyimpan data user yang kita gunakan login. Di sini nanti kan responnya berupa JSON. Jadi JSON-nya kita parse. Kemudian kita ambil dari local storage bernama user. Kemudian kalau tidak ada, kita buat dia bernilai 0. Nah, selanjutnya data yang kedua is authentication. Kayak jika dia sudah autentifikasi. Yang mana di sini kita ambil dari item auth. Kemudian selain itu dia bernilai 0. Oke, di sini kurang dalam kurung. Oke, kemudian setelah itu kita buat untuk masukkan nilai dari user, dari respon login kita nanti, dan juga kita ganti nilai dari is authentication-nya. Kita buat fungsi di sini set user data dari di sini kita masukkan parameter dari respon user yang kita lempar nanti. Kemudian kita atur local storage-nya. Kita set item, masukkan itemnya di local storage, yang mana key-nya bernama user, dan value-nya kita ambil dari JSON titik stringify, yang mana di sini ambil dari parameter user. Oke, seperti ini. Nah, ini kayaknya yang di atas kita tidak perlu JSON parse karena di sini bukan berupa JSON tapi berupa boolean. Nah, kemudian bagian bawah yaitu isi untuk out-nya. Nilainya bernilai true. Kemudian di bagian bawah kita tinggal set user, nilainya ambil dari user. Kemudian is authentication, nilainya juga bernilai true. Nah, jadi selain kita atur di dalam local storage-nya, kita atur juga di dalam state-nya dari sustannya ini, yaitu user sama is authentication. Nah, kemudian kita buat fitur untuk logout-nya, yaitu untuk remove nilainya. Nah, di sini kita tinggal buat namanya remove user data. Remove user data, yang mana tidak perlu ambil parameter apa-apa. Karena di sini kita cuma butuh untuk remove
itemnya. Remove item dari user sama remove item dari out. Kemudian di storage-nya kita buat lagi jadi null untuk usernya, dan ini kita buat jadi false. Seperti ini. Oke, ini sudah kita setup untuk substance-nya. Kemudian kita tinggal atur untuk fitur login kita. Kita masuk ke login view. Sini. Nah, di login view-nya pertama kita coba buat dulu untuk state-nya di sini. Jadi untuk state-nya kita buat di atas. Pertama itu untuk state disable. Set disable. Jadi kita disable tombol submit-nya pada saat kita sudah melakukan login. Kita disable terlebih dahulu. Yang mana nilai default-nya kita buat dia bernilai false. Nah, kemudian untuk set disable-nya kita coba masukkan di button submit kita. Kita bisa scroll ke bawah untuk button submit yang ini. Nah, di sini kita bisa buat dia terdisable jika state disable-nya bernilai true. Kemudian kita bisa lakukan styling. Di sini kita styling dulu untuk tombolnya pada saat terdisable. Di sini disable. Pada saat disable kita atur background-nya BG Gray 300. Kemudian disable juga untuk teksnya. Text gray 500. Kemudian disable. Nah, ini kita buat kursornya bernilai not allow. Kursor not allow. Oke. Kemudian kita buat state untuk atur errornya nanti atau error message-nya. Kita buat di sini. Yaitu untuk error message. Sini set error message. Dengan nilainya di sini berupa string kosong. Selanjutnya kita buat juga untuk bagian navigasinya nanti. Sini navigate. Dari use navigate. Navigate. Nah, ini kita perlu import from React Router. Use navigate. Dan kita ambil juga untuk set user tokennya dari use outstore yang tadi kita buat. Ini kita perlu import juga. Kita import dulu. Import from /stores/outstore, yaitu kita ambil dari use outstore. Sini kita tinggal jalankan use outstore-nya. Kemudian di use outstore-nya kita ambil untuk set user datanya. Nah, ini kita buka dulu. Kita ambil yang ini, set user data. Ke sini. Kemudian kita tinggal atur untuk handle submit-nya. Pada saat dia disubmit. Nah, pertama di sini pada saat tombol submit-nya diklik, kita set disable-nya dulu bernilai true supaya tombolnya tidak bisa diklik. Kemudian kita bisa gunakan try catch. Sini untuk try catch-nya. Nah, pertama di sini kita buat dulu untuk fitur login-nya. Nah, jika ada dua fitur untuk state-nya, yaitu login sama register untuk state-nya ini. Nah, ini kita bisa buat kondisi jika state-nya adalah login. Berarti dia jalankan fungsi dari login kita di sini. Ya, untuk login-nya kita bisa buat cons data untuk ambil responnya nanti. With kita ambil API dari Axios-nya. Kita import dulu. Import API from config/Axios. Sini API titik host. Kemudian URL-nya /out/login. Nah, kemudian untuk datanya kita ambil dari form data yang ini. State form data kita. Kemudian kalau dia sudah login, kita tampilkan saja alarm. Login berhasil.
dan kita navigasi ke halaman dashboardnya, yaitu /app. Dan kita set untuk data usernya, set user data, yang mana di sini dia butuh parameter dari respon data user kita. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian di catch-nya yaitu untuk tampilkan errornya. Nah, untuk errornya kita lakukan set error message dari error titik respon. Kita ambil respon dari errornya, data titik message, pesan errornya. Dan kayaknya kita coba log kalau ada typo pada saat kita atur errornya. Sini error titik response. Kemudian finally kita matikan untuk disable-nya. Sini set disable, bernilai false. Oke, kemudian kita coba tampilkan untuk error message-nya. Kita coba tampilkan di bagian bawah sini. Sini kita tampilkan untuk error message. Kemudian kita tinggal styling sedikit dengan class name, text center buat dia ke tengah, kemudian text extra small, MY4, JK, red 300, rounded full, dan padding 3. Oke, kita coba dulu untuk error message-nya ini jalan atau tidak. Kita masuk ke web browser, kita testing. Nah, di sini kita inspect dulu kalau terjadi error. Kita cek di konsol. Dan kita coba langsung klik login. Klik. Oh, di sini kita hapus dulu untuk requirement-nya. Dari input kita hapus required. Yang password email juga. Oke, kita coba lagi. Kita reload. Kita tidak masukkan apa-apa, klik langsung login. Nah, di sini tampil ya message-nya, cuman message-nya tidak terlalu tampil. Harusnya sini masuk ke respon data, kemudian message. Ini yang kita ingin tampilkan. Ini kita cek dulu, masuk ke codingan. Kita atur bagian atas di bagian catch-nya. Error respon titik data titik message. Kita cek lagi. Nah, ini baru tampil nih message-nya. Email and password is required. Nah, cuman belum tampil di sini. Kita atur dulu. Set error message. Ambil dari error, respon data, message. Dan di elemen P-nya kita lupa untuk tampilkan message-nya. Jadi tadi di error message-nya yang ini. Nah, di sini kita lupa nih masukkan. Kita masukkan error message. Oke, tampil email dan password is required. Dan kayaknya di sini kita buat warnanya itu putih. Di sini teks slide 50 mungkin. Oke, jadi seperti ini ya. Email dan password is required. Nah, kemudian kita coba atur untuk loginnya sekarang. Jadi pada saat kita berhasil login, apakah kita mengarah ke halaman dashboardnya atau tidak. Kita coba. getmail.com, password 1-8, login. Nah, ini login berhasil, kita klik OK. Nah, kita akan mengarah ke bagian app-nya. Nah, yang unik di sini kalau kita inspect, kita simpan ini ke bawah. Nah, di sini kalau teman-teman install Redux DevTools, di sini di Redux-nya bakal ngeisi state-nya, yaitu user. Dari respon user yang kita gunakan login sama is autentifikasinya bernilai true. Dan application JSON-nya juga masuk nih cookies kita yang kita gunakan login. Yang mana secure-nya itu bernilai false. Dan juga di sini dalam local storage, nah data kita juga masuk. Data user yang out dan juga data usernya di sini yang kita gunakan login. Nah, untuk data usernya kita bisa tampilkan di sini. Di bagian atas sini.
Nah, berarti di sini kita bisa tampilkan di bagian header. Kita buka komponen, bagian headernya. Di sini kita tidak ambil lagi dari data dummy, tapi kita ambil dari use storage kita. Nah, ini kita copy dulu cara importnya ke sini. Kemudian di sini kita buat untuk pengambilan data user kita dari use outstore. Nah, yang kita ambil itu yaitu state bernama user yang ini. Sini state user. Kemudian di sini sudah benar user titik name. Kalau kita ingin tampilkan email, kita coba dulu. Kita reload. Nah, di sini tampil emailnya. Hi, reski@mail.com. Nah, kalau kita ingin tampilkan username-nya, di sini user titik name. Nah, ini hi Reski, nama user yang kita gunakan login. Nah, tahap selanjutnya yang terakhir kita akan buat untuk fitur logout-nya. Nah, untuk fitur logout-nya sendiri, di sini lumayan mudah, kita tinggal atur di tombol logout-nya ini. Nah, ini kita coba atur dulu, kita masuk ke dalam codingan. Berarti kita fokus ke bagian header-nya. Kita buat dulu untuk hal-hal yang kita butuhkan, seperti kita butuh untuk navigasinya nanti. From React Router, yaitu untuk navigasi, navigate, dari use, navigate. Kemudian kita coba ambil dari storage-nya juga, yaitu untuk nge-remove user datanya. Yang ini. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita tinggal buat fungsi untuk logout-nya ini. Kita atur dulu untuk stylingnya. Di sini cursor, pointer. Kemudian kita gunakan on click pada saat dia diklik. On click, dia akan jalankan sebuah fungsi. Di sini kita buat fungsinya di bagian atas, const handle logout sama dengan asing mana. Nah, ini kita jalankan pada saat dia diklik di handle logout-nya. Kemudian kita tinggal buat untuk pengambilan nilainya. Di sini kita tinggal lakukan wait API titik. Ya, routernya kayaknya nggak jalan. Oh ya, di sini double ya. Nah, kemudian API titik post, dia pakai method post dengan URL out/logout. Nah, kemudian datanya cuma berupa objek kosong karena tidak ada request body kita. Selanjutnya di sini kita tinggal jalankan remove user data kita. Nah, terakhir kita tinggal jalankan alarm logout berhasil. Logout berhasil. Dan kita coba navigasi. Sini navigate ke halaman home. Oke, jadi seperti ini untuk fitur logout kita. Kayaknya sudah aman. Dan kayaknya supaya kalau terjadi error kita bisa gunakan try and catch. Kita masukkan ini ke try, kemudian catch-nya kita log saja errornya apa. Oke, kita coba testing sekarang. Ke codingan, ke web browser. Nah, di sini kita inspect terlebih dahulu, kita coba logout. Kita klik logout. Oke, logout berhasil, kita klik OK. Nah, kita cek di bagian application kita. Nah, di sini hilang ya user sama out kita, kemudian bagian cookies-nya. Nah, cookies-nya juga hilang untuk data cookies yang kita gunakan login. Nah, kemudian di Redux, nah juga usernya bernilai 0 dan juga is autentifikasinya bernilai false. Di sini kita berhasil untuk pembuatan fitur login dan logout-nya. Di video berikutnya, kita akan coba untuk pembuatan fitur register dan juga proteksi rutenya, karena di sini halaman kita belum terproteksi. Contohnya kalau kita mengarah ke /app, yaitu dashboardnya, nah sini bakal terjadi error karena harusnya URL-nya ini cuma bisa diakses kalau kita dalam keadaan sudah autentifikasi login atau data user kita sudah ada dalam storage-nya.
Nah, jadi jika yang tanyakan silahkan masuk ke Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.